Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita seputar tafsir juz Ammah. Dan pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah atau pendahuluan sebelum masuk kepada tafsir surah Al-Ma'un. Sedikit pengulangan tentang pembahasan atau pertemuan yang kemarin, bahwasanya orang yang beragama Islam itu tidak semuanya salat, dan orang yang salat tidak selamanya akhlak atau perilakunya baik. Dan ini menjadi alasan sebagian kaum muslimin ketika ditanya kenapa belum salat, dengan dalil mereka mengatakan bahwasanya untuk apa kita salat jika akhlak kita terhadap sesama manusia itu tidak baik. Contoh dengan cara tidak memuliakan tetangga, tidak menghormati satu sama lain, untuk apa kita salat dan seterusnya. Di satu sisi yang lain, ada orang yang rajin salat, namun belum tentu orang yang rajin salat juga ini akhlaknya juga baik. Maka Islam datang untuk menyempurnakan. Islam datang dalam keadaan sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu Islam. Dan di antara bentuk kesempurnaan Islam yaitu menggabungkan antara dua akhlak, hablum minan nas wa hablum minallah, di mana kedua akhlak ini harus baik. Hubungan sesama makhluk harus baik, begitupun dengan hubungan kepada Sang Pencipta harus juga baik. Tidak boleh salah satunya pincang atau bahkan hilang dari salah satunya. Maka inilah yang dituntut dari pembahasan surah Al-Ma'un, bagaimana kita bergaul, hablum minan nasnya dapat, kemudian hablum minallahnya juga dapat. Kemudian cara merealisasikan hablum minallah yaitu mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ini kalau hablum minallah. Kemudian hablum minan nas yaitu terdapat padanya 3 poin inti. Yang pertama yaitu berbuat baik kepada seluruh makhluknya Allah. Entah itu berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan lingkungan sekalipun. Islam sudah sedari awal mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Ini yang pertama dari poin dari hablum minan nas. Kemudian yang kedua yaitu tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain dalam berbagai macam bentuk. Ancaman yang kita kasih atau dari berbagai macam bentuk menyakiti orang lain itu dilarang. Sampai-sampai untuk hal-hal yang kecil itu dilarang. Contoh misalkan kemarin yaitu bagaimana kita tidak mengungkit-ungkit pemberian yang kita
yang kita sudah berikan kepada orang lain. Ketika kita sudah berinfak, misalkan sudah bersedekah dan seterusnya, yaitu kita tidak mengungkit-ungkit pemberian kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit, ya. Ini yang kedua. Kemudian poin yang ketiga dari poin hablum minan nas, yaitu tidak membalas orang yang menyakiti kita. Tidak membalas orang yang menyakiti kita. Kalaupun ingin membalas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan membalaslah dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Jadi keburukan kita balas dengan kebaikan, dan ini adalah puncak dan yang paling susah juga. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 96, "Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah." Doronglah, tolaklah, balaslah keburukan tersebut dengan sesuatu hal yang jauh lebih baik. Dan ini kita susah melakukan. Ketika kita dibalas ketika ada orang yang menyakiti kita, bagaimana kita membalasnya dengan baik. Kemudian, insyaallah pada pembahasan kali ini, yaitu kita akan membahas beberapa poin seperti biasanya sebelum kita masuk pada tafsir rinci dari surah Al-Ma'un, yaitu poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, nama-nama dari surah Al-Ma'un. Ini poin yang pertama. Apa nama lain daripada surah Al-Ma'un? Kemudian poin yang kedua, keutamaan surah Al-Ma'un. Keutamaan surah Al-Ma'un. Kemudian poin yang ketiga, waktu khusus. Ada tidak anjurannya Al-Quran maupun hadisnya Nabi tentang surah Al-Ma'un ini kapan dibaca, kapan dibaca? Misalkan di waktu pagi kah, di waktu kapan kah, dan seterusnya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu membahas tentang apakah dia surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Madaniyah. Kemudian poin selanjutnya, berapa jumlah ayat dari surah Al-Ma'un? Berapa jumlah ayat dari surah Al-Ma'un? Kemudian poin yang berikutnya yaitu tafsir secara global, tafsir secara umum dari surah Al-Ma'un. Insyaallah kalau genap waktunya nanti kita masuk ke tafsir rinci dari ayat pertama, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kalau sampai waktu insyaallah. Nah, sekarang tadi kita sudah menjabarkan, mendudukkan semua pembahasan apa yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu nama surah lain dari Al-Ma'un. Ada tidak nama lain daripada surah Al-Ma'un selain daripada Al-Ma'un itu sendiri? Atau kalian pernah dengar nama lain daripada surah Al-Ma'un itu apa? Kalau yang masyhur kita dengar surah itu surah Al-Fatihah yang masyhur. Nama lain daripada surah Al-Fatihah itu Ummul Quran atau apa? Sab'ul Mathani. Banyak disinggung dan itu masyhur, sering kita dengarkan nama lain daripada surah Al-Fatihah. Pertanyaan sekarang, pernah tidak kita mendengarkan nama lain daripada surah Al-Ma'un? Atau ada tidak nama lain daripada surah Al-Ma'un itu sendiri? Maka jawabannya ada. Nama lain daripada surah Al-Ma'un itu ada. Yang pertama yaitu nama surah Al-Ma'un yang pertama adalah surah Al-Ma'un itu sendiri, kata Al-Ma'un itu sendiri, dan itu terambil dari potongan ayat yang terakhir. Di ayat yang keberapa itu? Ketujuh. Wa yamna'una
ma'un, ya. Dan mereka mencegah, tidak mau al-ma'un. Sebagian ulama tafsir mengatakan al-ma'un di sini maknanya zakat, tidak memberi zakat. Jadi al-ma'un, surah al-ma'un, jadi surah al-ma'un. Ini nama yang pertama, yaitu terambil dari potongan ayat terakhir. Nama yang kedua yaitu seringkali disebut dengan surah Ar-Ra'aita. Ya, seringkali disebut dengan surah Ar-Ra'aita. Dan kata Ar-Ra'aita diambil dari awalan ayat, awalan surah. Awalan surah. Dan sering seperti ini, ya, kalau nama-nama surah. Misalkan surah apa? Nih, misalkan Al-Fatihah itu sendiri, atau ya, karena surah Al-Fatihah juga itu nama lainnya surah Al-Hamd, surah ini dan seterusnya. Jadi kalau kita tanya misalkan anak kecil sampai mana ini hafalan tak? Sampai surah Ar-Ra'aita. Ya, itu juga ada namanya. Maksudnya surah Al-Ma'un. Kemudian nama lain daripada surah Al-Ma'un yaitu surah Ad-Din. Surah Ad-Din diambil dari potongan ayat keberapanya? Ad-Din. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, diambil dari potongan penggalan ayat pertama di terakhirnya, kata terakhirnya, yaitu surah Ad-Din. Ad-Din di sini maknanya apa? Bukan agama ya, tapi hari pembalasan. Hari pembalasan. Sama seperti surah apa? Al-Fatihah ayat 4 atau ayat 3. Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang maha memiliki, yang maha raja. Yaumiddin, pada hari pembalasan. Ad-din yang dimaksud di sini adalah hari pembalasan. Dan nama lain daripada surah Al-Ma'un di antaranya yaitu Ad-din. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kawashi dalam kitabnya Al-Tafsir, dan itu dinukil oleh Syekh Muhammad Thahir bin Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tadkhir wa Tanwir. Kemudian nama lain daripada surah Al-Ma'un lagi yaitu surah At-Takdzib. Kadzdzaba yukadzibu takdziban, ya. Surah At-Takdzib, surah dusta. Ini juga nama lain dari surah Al-Ma'un. Tapi ini kurang masyhur, tapi disebutkan oleh ulama-ulama. Ya. Dan ini dinukil oleh Muhammad bin Thahir bin Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tadkhir wa Tanwir. Kemudian yang terakhir, nama lain daripada surah Al-Ma'un yaitu surah Al-Yatim. Surah Al-Yatim. Jadi kalau disebutkan, coba sebutkan surah yatim. Ya. Apa yang dimaksud dengan surah yatim? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Nama lain daripada surah Al-Ma'un adalah surah Al-Yatim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baqai dalam Nazmud Durar. Ada berapa semua namanya? 5 atau 6? Al-Ma'un itu sendiri. Kemudian yang kedua Ar-Ra'aita. Kemudian yang ketiga Ad-Din. Kemudian yang keempat At-Takdzib. Kemudian yang kelima Al-Yatim. Ada 5. Itu nama-nama lain daripada surah Al-Ma'un. Sekarang poin yang berikutnya yaitu keutamaan surah Al-Ma'un. Keutamaan surah Al-Ma'un. Keutamaan ini kita bagi menjadi 2. Seperti biasanya, keutamaan secara khusus dan keutamaan secara umum. Kita bahas dulu keutamaan secara umum, yaitu karena dia masuk daripada surah Al-Mufassal.
surah Al-Mufassal. Di mana pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya apa yang dimaksud dengan surah Al-Mufassal. Itu surah yang pendek-pendek di mana faedah-faedahnya itu tidak pernah ada sebelum-sebelumnya di kitab-kitab samawi sebelumnya, di Taurat, Injil dan Zabur. Maka di antara bentuk kekhususannya Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang melengkapi kitab-kitab samawi dan terdahulu. Maka di antara bentuk keistimewaannya surah Al-Mufassal ini, yaitu di mana surahnya ayat-ayatnya pendek-pendek, tapi memiliki makna dan faedah yang luar biasa. Itu keutamaan secara umum. Di mana surah Al-Mufassal ini terhitungnya mulai dari surah Qaf sampai An-Nas. Sampai An-Nas. Itu secara umum. Adapun secara khusus tidak ada hadis yang sahih. Ini garis bawahi, hadis sahih. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan secara khusus tentang keutamaan surah Al-Ma'un. Ada hadis, bahkan banyak hadis yang menceritakan tentang keutamaan surah Al-Ma'un ini. Di antaranya, tapi sayang hadisnya bermasalah. Di antaranya yang membicarakan tentang hadis khusus keutamaan surah Al-Ma'un atau surah Ar-Ra'aidah, di mana di dalam riwayat tersebut dikatakan man qara'a surata Ar-Ra'aidah. Man qara'a surata Ar-Ra'aidah. Siapa yang membaca surah Ar-Ra'aidah? Ya, Ar-Ra'aidah nama lain daripada Al-Ma'un. Siapa yang membaca surah Ar-Ra'aidah, ghufira lahu in kana lizzakati muaddiyan. Siapa yang membaca surah Ar-Ra'aidah atau surah Al-Ma'un, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. In kana lizzakati muaddiyan, dengan syarat dia harus membayar zakat. Ya. Dia harus membayar zakat. Tapi sayang hadis tersebut adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Jadi hadisnya hadis palsu. Jadi kalau ditanya apa keutamaan surah Al-Ma'un secara khusus, tidak ada. Tidak ada. Akan tetapi ya, kalau secara umum ada, dan itu termasuk dalam kategori surah Al-Mufassal. Adapun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ma'un secara khusus, maka ini masih butuh tinjauan, butuh diteliti hadisnya. Ya. Bahkan hadis yang menceritakan itu kurang lebih ya, tidak lain daripada hadisnya dhaif ataukah palsu. Ini tentang keutamaan surah Al-Ma'un. Kemudian poin berikutnya, ada tidak waktu khusus dibaca, kapan dibaca surah Al-Ma'un ini? Entah itu pagi kah, atau setelah salat begini kah, atau salat apakah dan seterusnya. Kalau kita ingin mengacu pada hadis-hadis yang sahih, dan memang seharusnya kita mengacu pada hadis yang sahih, waktu tertentu untuk membaca surat tersebut tidak ada. Tidak ada. Tapi banyak hadis yang berkeliuran ya, yang keluar, yang beredar, yang menyebar, yang tersebar, bahwasanya dalam hadis tersebut dikatakan siapa yang membaca surah Al-Ma'un atau surah Ar-Ra'aidah fi kulli salatin nawafili wal fadail, di setiap salat fardunya, faraidi wan nawafil. Siapa yang membaca setiap salat sunat, setiap salat fardu dan sunnahnya surah Ar-Ra'aidah ini, maka apa kata di situ riwayatnya? Maka niscaya dia akan diampuni dosa-dosa. Jadi dibacanya setiap salat. Tapi hadisnya bermasalah juga. Dalam riwayat yang lain dikatakan siapa yang membaca man qara'a surata Ar-Ra'aidah
fi kulli subhin. Siapa yang membaca surah Ar-Ra'aita ba'da subuh, setelah salat subuh, di waktu subuh, maka Allah akan mencukupkan hari-harinya. Maka Allah akan mencukupkan hari-harinya. Sayang, hadisnya juga perlu ditinjau, diteliti lebih lagi, ditinjau lebih lagi. Di dalam hadis tersebut dianjurkan dibaca setelah salat subuh atau di waktu subuh. Di satu sisi yang lain dianjurkan dibaca setiap salat, baik itu fardu maupun salat sunnah. Tapi hadisnya bermasalah, ya, atau paling tidak mau lagi diteliti. Ini tentang waktu khusus. Kemudian, apakah surah Al-Ma'un ini surah Makkiyah atau dia surah Madaniyah? Ada khilaf di antara ulama, ada perbedaan di antara ulama. Surah Al-Ma'un atau surah Ar-Ra'aita, ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya surah Ar-Ra'aita ini adalah surah Makkiyah. Jumhur ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya surah Ar-Ra'aita itu termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Hijrah. Ini pendapat jumhur ulama. Ada juga ulama yang berpendapat, dan ini juga termasuk salah satu pendapat yang kuat, di mana pendapat tersebut mengatakan bahwasanya 3 ayat pertama surah Ar-Ra'aita, 3 ayat pertama surah Al-Ma'un itu adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. 3 ayat pertama. Ar-Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. 3 ayat pertama ini itu termasuk surah Makkiyah. Ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Nah, ayat sisanya mulai dari ayat 4 sampai ayat terakhir itu masuk dalam kategori ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah. Ini juga termasuk salah satu pendapat yang kuat. Wallahu a'lam yang mana yang paling kuat dalam masalah ini, apakah yang kedua atau yang pertama? Yang jelas ini di antara pendapatnya ulama. Dan yang kita tahu bahwasanya surah Al-Ma'un itu adalah surah Makkiyah. Tapi kalau mau kita merincikan riwayatnya, memang ada riwayat dan pendapat ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Ma'un itu isinya dibagi 2. 3 ayat pertama adalah Makkiyah, kemudian setelahnya sampai akhir adalah Madaniyah. Madaniyah. Itu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian poin yang berikutnya, berapa jumlah ayat daripada surah Ar-Ra'aita atau surah Al-Ma'un? Ada berapa? 7 ayat, ya. Ada 7 ayat. Dan insyaallah ini yang akan kita bahas tentang tafsir surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Nah, kemudian tafsir secara globalnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingin mendustakan hari kebangkitan. Dan itu berbicara, dan itu ada ayat pertama. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang keadaan manusia. Ya. Di ayat pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kondisi sebagian manusia, bahwasanya ada di antara manusia, dan itu tidak sedikit, banyak, bahwasanya di antara mereka banyak yang mendustakan hari kiamat. Banyak orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan maksudnya. Dan itu berbicara pada ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu mereka menghardik anak yatim.
Ayat yang kedua, Allah menceritakan dampak negatif. Ya. Dampak negatif dari apa? Dari akhlak yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Ini nanti yang dirincikan nanti ini di ayat pertama. Di ayat yang kedua sama yang ketiga sampai ayat yang ketujuh sekalipun, ya. Ayat yang kedua sampai ketujuh, alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mempedulikan orang miskin. Alladzina hum an salatihim sahun, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, di dalam salatnya mereka lalai. Kemudian alladzina hum yura'un, ketika mereka salat mereka lalai. Nanti diundur-undur waktunya. Kemudian wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak membayar zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang terakhir, Allah menceritakan keadaannya orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan ini merupakan dampak negatif, akibat buruk dari ketidakberimannya terhadap hari pembalasan atau hari kiamat. Akan kita panjang lebarkan nanti apa dampak negatif, apa dampak buruknya dari seseorang yang tidak beriman kepada hari kiamat atau hari pembalasan. Kita masuk pada tafsir rinci, yaitu surah Al-Ma'un ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Tahukah kamu? Tahukah kamu? Ulama mengatakan di sini ara'aita menggunakan istifham. Yang kita tahu ya, ara'aita yang belajar bahasa Arab, hamzah di sini hamzah istifham. Harful istifham, ya. Harful istifham. Sebab istifham di situ ada dua, ada yang termasuk kategori huruf dan ada yang kategori isim. Yang kategorinya huruf itu cuma ada dua, hamzah sama hal. Ya, anta zaidun, apakah kamu zaid? Di sini harful istifham, tidak ada kedudukannya, la mahalla lahu min al-i'rab. Maka kita i'rab anta zaidun, anta ismun dhamir, kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian hal demikian, hal pun huruf istifham, maka kemudian diawali dengan isim setelahnya, maka isim tersebut kedudukannya sebagai mubtada. Lebih daripada itu yang menunjukkan istifham, pertanyaan itu termasuk dalam kategori isim. Kaifa, bagaimana? Kaifa halu, kaifa kedudukannya khabar muqaddam dari halu. Halu mubtada muakhkhar. Itu secara bahasa. Pertanyaannya, ara'aita, tahukah kamu? Ulama di sini mengatakan pertanyaan di sini bukan sekedar bertanya, tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam rangka untuk menunjukkan keheranan, membuat terheran-heran. Membuat terheran-heran. Pertanyaan di sini membuat kita heran. Pertanyaannya, heran karena apa? Heran karena apa? Yaitu ada ayat lanjutannya, alladzi yukadzibu bid-din, yaitu heran dengan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kenapa kita mesti heran terhadap orang yang mendustakan hari kiamat atau hari pembalasan? Kenapa kita mesti heran? Kenapa kita mesti bingung? Kenapa mesti kita terheran-heran sama orang-orang yang mereka tidak percaya sama sekali adanya hari pembalasan?
Padahal ketika kita ingin belajar Al-Quran, buka, bahkan baca terjemahan sekalipun, maka banyak ayat-ayatnya Allah yang menjelaskan bahwasanya akan adanya hari pembalasan. Dalam surah Al-Adiyat, kemarin kita sudah bahas, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah dia mengetahui apabila mereka dibangkitkan dari kuburan? Ini salah satunya. Maka wajar ya ketika orang yang beriman terheran-heran sama orang yang senantiasa mendustakan hari kiamat atau hari pembalasan. Dengan dalih mereka bahwasanya masa iya sudah orang mati jadi tulang bahkan menjadi tanah, sudah bercampur dengan tanah itu bisa dibangkitkan kembali dengan utuh. Masa iya begitu? Secara akal-akal. Kan orang seperti itu mereka tidak percaya dengan hari pembalasan karena pikirannya seperti itu. Masa iya mungkin ketika kita sudah mati berpuluhan-puluhan tahun bahkan ratusan tahun, orang-orang yang terdahulu bisa dibangkitkan dan dia jasadnya sudah menyatu dengan tanah? Bisa tidak? Ya. Dan perkataannya mereka Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala rekam di dalam Al-Qur'an surah apa? As-Saffat ayat 16 sampai 17. Yang mengatakan mungkin tidak manusia dibangkitkan setelah mereka meninggal puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Yang ketika akal itu deteksi pikir-pikir kayaknya tidak mungkin karena sudah jadi tulang belulang, kemudian bahkan ada yang sudah menjadi tanah, bahkan sudah tidak ada sekalipun tulang-tulangnya sudah dimakan ulat-ulat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala rekam alasan mereka mengapa mereka tidak beriman kepada hari pembalasan atau hari kiamat. Dalam surah As-Saffat ayat 16 sampai 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Apakah kami ketika kita meninggal, kemudian ketika kita menjadi debu, menjadi tanah maksudnya, kemudian kita sudah menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, mungkinkah kita dibangkitkan? Bisa jika dibangkitkan. Pertanyaannya mereka di sini dalam keadaan istihza, mengolok-olok, mempercundangi Allah. Mempercundangi Allah. Kayaknya tidak mungkin. Orang sudah jadi tulang belulang, bahkan bisa sudah menjadi tanah, rata dengan tanah. Masa bisa dibangkitkan kembali secara utuh, ada hidungnya, ada rambutnya, ada apanya dan seterusnya, lengkap semua. Masa iya bisa begitu? A'inna lamab'utsun, mungkinkah mereka dibangkitkan? Awa aba'unal awwalun, bahkan saking ingkarnya mereka, saking tidak percayanya mereka terhadap hari pembalasan, tambah lagi perkataannya, awa aba'unal awwalun, mungkin tidak orang-orang tua kami yang setelah meninggal mendahului kami puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, itu bisa dibangkitkan, sedangkan jasad mereka itu sudah hilang, dimakan, ditelan sama bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab argumen mereka, menjawab alasan mereka dalam ayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dialah Allah, siapa yang menciptakan al-'idham, tulang belulang, wa hiya ramim, sementara tulang belulang itu sudah hancur. Qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menciptakan tulang belulang yang sudah hancur itu adalah Allah. Alladzi ansha'aha awwala marrah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dia tonji yang menciptakan sedari awal tulang belulang itu. Sebelum adanya tulang, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia yang awalnya tidak ada menjadi ada. Wa huwa bikulli khallaqin alim, dan Allah Maha Pencipta lagi Maha mengetahui.
Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dinyalakan api neraka. Awalaysa alladzi khalaqas samawati biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum. Tidakkah kalian melihat penciptaannya langit dan bumi? Allah mampu menciptakan hal yang semisal dengan mereka, dengan langit dan bumi. Bala. Kata mereka, tentu. Wa huwal khallaqul alim. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Mengetahui. Kemudian Allah menegaskan dirinya di ayat yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surah apa ini? Ya, Yasin. Surah Yasin ayat 78 sampai 82. Di sini secara umum Allah Subhanahu wa taala membantah pikiran-pikiran mereka, alasan-alasan mereka yang mereka mengatakan mungkin tidak kita dibangkitkan sementara tubuh-tubuh kita, jasad-jasad kita sudah dimakan tulang, sudah dimakan tanah, sudah ditelan sama bumi. Mungkin tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim kul yuhyiha alladhi anshaha awwal marrah. Bahkan bukan hanya Allah yang bukan cuma Allah mampu menciptakan atau mengembalikan tulang yang sudah hancur, bahkan Allah mampu untuk membuat yang awal yang tidak ada menjadi ada. Kan pikirannya kita seperti itu. Padahal tidak ada yang sulit bagi Allah, semua mudah bagi Allah. Menciptakan saja yang awalnya tidak ada menjadi ada itu mudah bagi Allah, apalagi menciptakan atau merubah, memperbaiki dari sesuatu hal yang rusak, dari sesuatu hal yang rusak cuma ingin sekedar diperbaiki, itu jauh lebih mudah. Analoginya seperti ini, barang yang rusak, motor yang rusak, mobil yang rusak, lebih mudah kita perbaiki daripada kita membuat mobil sedari awal. Iya atau tidak? Bagaimana kita mau cari modifnya, grafiknya, modelnya, bagaimana? Pusing. Itu kalau mau lagi buat dari awal, motor, mobil. Nah, kalau kita cuma ingin memperbaiki yang rusak, itu jauh lebih mudah. Dan Allah membangkitkan semua manusia, semua makhluk yang awalnya sudah mati kemudian dihidupkan kembali, itu jauh lebih mudah ketimbang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari awal. Kalau kita mau pikir-pikir, lebih mudah yang Allah bangkitkan yang sudah ada kemudian rusak, kemudian dimatikan, ingin dibangkitkan, daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari awal yang tidak ada menjadi ada. Secara akal kalian, tapi kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala mampu akan hal tersebut. Ya, innallaha qadirun ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mudah. Ya. Tapi anggapannya kita, kalau kita melihat justru lebih susah Allah ketika ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan yang sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu pikirannya kita. Tapi buat Allah tidak ada yang tidak sulit. Semuanya mudah dan ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertanyaan ar-ra'ait. Tahukah kamu? Dalam rangka untuk memberikan kita kesan heran. Heran kepada siapa? Heran kepada orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan banyak ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran tentang adanya hari pembalasan. Kemudian apa dampak negatif, apa akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari kiamat? Artinya seperti ini bahasanya. Ketika ada orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan atau hari kiamat, apa dampak negatif, apa akibat buruk yang dia dapatkan di dunia?
Jawabannya banyak sekali. Dampak buruk bagi orang yang tidak beriman kepada hari kiamat di dunia, tidak mengimani adanya hari pembalasan, maka dampak buruknya bagi perilakunya sangat banyak. Ya, dampak buruknya, dampak negatifnya, dan itu terkhusus kepada perilakunya. Banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzi yad'ul yatim. Mereka sama sekali tidak memperhatikan anak-anak yatim. Mereka sama sekali tidak memperhatikan anak-anak yatim. Ini dampak negatif. Dampak buruk dari ketidakberimannya seseorang terhadap hari kiamat ketika dia di dunia, dan itu berdampak pada perilakunya. Jadi kalau kita ingin melihat buruknya perilaku seseorang, baik dan buruknya perilaku seseorang, maka perhatikan dia beriman tidak sama hari akhir. Kalau dia beriman sama hari akhir, maka insya Allah dia perilakunya baik. Kenapa seperti itu? Kenapa orang yang beriman kepada hari kiamat atau hari pembalasan mencerminkan perilakunya baik, sementara orang yang tidak beriman itu mencerminkan perilakunya tidak baik? Karena orang yang beriman terhadap hari kiamat atau hari pembalasan itu akan berhati-hati dalam melakukan suatu amalan. Maka dia tidak berani melakukan suatu kejahatan ataupun dosa. Kenapa? Kalaupun dia melakukan dosa, maka dia akan teringat akan ada hisab, akan ada pertanggungjawaban pada hari kiamat, akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang mereka lakukan di dunia, entah itu kebaikan dan keburukan, semuanya ditanya. Itu bagi mereka yang percaya terhadap adanya hari pembalasan. Maka ketika mereka melakukan perbuatan apa saja, maka mereka selalu berhati-hati. Sehingga dari sifat kehati-hatiannya ini, itu mereka tidak sembarang melakukan perbuatan. Mau melakukan ini harus memikirkan dampak baik dan buruknya tentang sama akhiratnya apa. Mau melakukan perbuatan yang satu seperti ini, dia pikir lagi apa dampak baik dan buruknya terhadap akhiratnya. Ini bagi orang yang beriman sama hari kiamat atau hari pembalasan. Tidak bebas, karena dia diikat sama keimanannya, bahwasanya akan ada nanti pembalasan dari apa-apa yang kau kerjakan. Akan ada nanti hari pembalasan, hari kebangkitan yang akan menunggu kalian di hari kiamat. Dan semua itu akan kita dapati kalau hati kita percaya, beriman terhadap hari kiamat atau hari pembalasan. Seseorang tidak bisa kontrol dirinya melakukan perbuatan keburukan, kekejian, kezaliman jika dia tidak beriman kepada hari pembalasan. Seseorang tidak bisa mengontrol dirinya untuk tidak bisa melakukan maksiat jika dia tidak beriman kepada hari kiamat dengan sebetul-betul iman. Seseorang tidak bisa mengontrol dirinya untuk selalu berbuat kejahatan, berbuat onar di tengah-tengah manusia jika dia tidak beriman kepada hari kiamat. Pertanyaannya, kenapa mesti hari kiamat? Karena itu tadi jawabannya apa? Karena dengan seseorang beriman kepada hari kiamat atau hari pembalasan, seseorang diikat dengan keimanan tersebut, bahwasanya semua perbuatan yang dia lakukan, semua amalan yang dia lakukan, baik dan buruknya, akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak punya iman terhadap hari kiamat, hari pembalasan, maka mereka akan melakukan apa yang dia mau, maka mereka akan mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan semaunya, tanpa ada harus beban memikirkan akan ada hari pembalasan setelah ini, tanpa ada beban bahwasanya semua yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan, tanpa ada pikiran sepersen seperti itu. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka terhadap hari kiamat. Dan inilah yang membuat mereka selalu bertambah hari, bertambah keburukan, bertambah bulan, bertambah juga kezaliman yang dia lakukan. Disebabkan karena apa?
Karena ketidakpercayaan mereka terhadap hari pembalasan. Dan akan kita lihat di tengah-tengah kita sekarang, orang-orang membantai manusia layaknya membantai hewan. Tidak bilang anak kecil, tidak bilang perempuan, semua dibantai. Kezaliman yang mereka lakukan tanpa habis, mereka habis-habisan untuk membunuh manusia. Dan mereka memperlakukan manusia layaknya binatang. Hari bertambah hari, tidak ada yang bertambah kecuali kezaliman demi kezaliman, kemungkaran demi kemungkaran. Dan itu mereka tanpa harus pikir bagaimana setelah saya melakukan seperti ini harus saya pertanggungjawabkan. Tidak ada pikiran seperti itu. Tidak ada pikiran bahwasanya kalau pada hari ini dan seterusnya akan saya pertanggungjawabkan dari perbuatan yang saya lakukan, mulai dari pembantaian sana sini. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada terbesit di dalam hati mereka tentang keimanan terhadap hari kiamat. Dan ini yang menjadi akibat buruk, dampak negatif dari orang yang tidak mempunyai keimanan terhadap hari pembalasan. Makanya kalau kita menghafal hadis, seringkali Nabi SAW ketika ingin memotivasi umatnya beramal soleh, maka selalu disangkut pautkan tentang keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Selalu seperti itu. Ketika Nabi ingin memotivasi umatnya, sahabatnya dalam rangka untuk beramal soleh, maka Nabi mengkaitkan amal soleh ini dengan keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Contoh dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat di sini disangkut pautkan, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang merasa dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap-cakap yang baik, toh saja. Kalau tidak mampu diam. Disangkut pautkan dengan keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Ada apa dengan ini dua? Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari kiamat. Ternyata dengan kita beriman, dengan bagusnya keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat, itu akan memotivasi kita selalu berbuat baik, yang kemudian memotivasi kita untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya kita tidak heran ketika di dalam Al-Quran sekalipun, ketika Allah ingin berbicara tentang hukum, ketika Allah berbicara tentang amal soleh sekalipun, maka Allah juga sekalipun mengumpulkan keimanan kepada Allah dan kepada hari kiamat atau hari pembalasan. Banyak di antara ayat-ayat yang Allah cantumkan, yang Allah berbicara dalam Al-Quran tentang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Banyak. Ada apa dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Kenapa mesti yang disinggung bukan rukun iman secara keseluruhan, tapi yang disinggung ketika ingin memotivasi seseorang beramal, dua yang paling penting, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kenapa mesti ini dua disebutkan? Karena itu tadi alasannya, karena dengan ketika kita menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir, dan seseorang mengimaninya dengan sebenar-benar keimanan, maka insya Allah dia bisa memotivasi dirinya untuk terus beramal soleh, memperbanyak amal soleh, kemudian berusaha untuk memotivasi dirinya dalam rangka untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan seseorang bagus beriman kepada hari kiamat atau hari pembalasan, maka dia akan merasa takut bahwasanya seluruh perbuatan amalan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, akan mereka bertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecilnya maupun besarnya, detiknya, menitnya, semuanya. Maka inilah di antara rahasia
Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan ara'aita di ayat yang pertama. Kemudian di antara contoh-contoh di dalam Al-Qur'an itu tadi contoh-contoh dalam hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tentang contoh-contoh di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan yaitu tentang keimanan kepada Allah dan hari kiamat disangkut pautkan, selalu digandengkan, yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Silahkan nanti dicek ya. Al-Baqarah 228. Kemudian surah At-Taubah ayat 99. Ayat 99. Kemudian surah Al-Mujadilah ayat 22. Ini nanti lihat sendiri PR-nya juga. Kemudian surah At-Talaq ayat 2. Di situ menyinggung tentang keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Ada apa dengan seperti itu? Kemudian yang terakhir sebelum kita cukupkan, dari berbagai masalah yang kita hadapi, dari banyaknya masalah yang kita hadapi, mulai dari masalah di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai di negara sekalipun, tidak lain hanyalah masalahnya adalah krisis akidah. Krisis akidah. Ini diantara puncak masalah ya, yang menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah dikarenakan krisisnya akidah. Coba kita perhatikan di tengah-tengah kita, dari maraknya tentang kasus korupsi, ya kan? Dari banyaknya kasus-kasus yang kita dengar, korupsi, pemerkosaan, pergaulan bebas, minum khamar, pesta khamar, dan seterusnya. Itu sebabnya cuma satu. Krisis tentang akidah. Khususnya dalam pembahasan hari pembalasan. Ada apa? Kenapa mereka korupsi? Kenapa mereka mabuk-mabukan? Kenapa mereka memperkosa sana sini waliyadzubillah? Kenapa mereka pergaulannya bebas sana sini, tidak menghiraukan itu antara laki-laki dan perempuan? Kenapa mereka seperti itu? Dikarenakan mereka krisis tentang pembahasan akidah. Mereka tidak memiliki ilmu tentang akidah, khususnya pada pembahasan tentang adanya hari pembalasan. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Dikarenakan mereka rendah kepercayaan mereka terhadap hari pembalasan, karena mereka meyakini bahwasanya umur saya masih panjang dan dunia memang tempatnya adalah mata kesenangan, dan maka dari itu tidak mengapa untuk kita bersenang-senang dahulu di dunia. Pembokop itu nasangan ada cengangi. Nanti tua, nanti saya baru umur 60 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Nanti. Emang nanti itu adalah uang. Nanti itu bukan urusan kita. 1 menit, 2 menit ke depan itu bukan milik kita. Maka persiapkan yang terbaik dari apa yang kita miliki dari sekarang, sebab dengan itulah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, entah dalam keadaan radiyatan mardiyah atau justru sebaliknya. Mudah-mudahan dengan pembahasan seperti ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menebalkan keimanan kita, menambahkan keimanan kita, dan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya terhadap hari kiamat atau hari pembalasan. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.